semakin berat badan seseorang, tentu beban dari tulang lututnya, sendi lututnya akan semakin berat. Jadi kontrol berat badan dengan cara latihan, bisa latihan aerobik, latihan penguatan, dan juga diet. Hai there, jumpa lagi bersama saya Dr. Krista. Saya Dr. Nelvi. Dan pada episode sebelumnya kami telah membahas mengenai osteoartritis dan juga pencegahannya. Dan pada hari ini kami akan lebih fokus membahas mengenai prinsip tata laksana pada osteoartritis. Nah, Dr. Nelvi, mungkin Dr. Nelvi bisa langsung jelaskan saja apa itu prinsip-prinsip tata laksana pada OA. Oke, terima kasih Dr. Krista. Jadi, seperti di episode sebelumnya, osteoartritis sendiri itu merupakan penyakit radang sendi yang terjadi akibat proses usia lanjut ya dok, jadi degenerasi. Nah, sehingga tentu penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa kontrol gejalanya. Jadi, prinsip tata laksana adalah yang pertama kita kontrol gejalanya, yaitu dengan membantu mengurangi nyeri dan mengembalikan pasien untuk bisa melakukan aktivitas lagi. Lalu yang kedua, kita mencegah agar kerusakan dari sendi itu tidak semakin berat atau progresivitasnya tidak memberat. Jadi dengan berbagai macam tata laksana kita lakukan pencegahan tersebut, serta yang terakhir adalah mencegah terjadinya komplikasi gitu. Jadi yang namanya dari grade 1 nggak sampai ke grade 2 gitu ya dok ya? Ya benar, jadi kita pertahankan di posisi yang grade 1 tersebut gitu. Jadi sangat penting tuh dok untuk melakukan deteksi sejak awal apabila sudah terjadi keluhan nyeri pada sendi. Gitu. Jadi konkretnya apa nih yang bisa dilakukan dok? Penata laksananya seperti apa? Sebenarnya tata laksana itu secara umum tuh ada dua dok. Ada yang non surgery atau tanpa operasi dan operasi. Tentu kalau operasi teman-teman sejawat ortopedi yang akan melakukannya. Bedah tulang ya? Iya, dokter bedah tulang. Nah, untuk tata laksana yang tanpa operasi itu ada dua juga, dengan obat dan tanpa obat. Biasanya obat-obatan membantu mengurangi proses peradangan yang terjadi sehingga membantu mengurangi nyeri. Selain itu, kita bisa juga lakukan, yaitu pertama yang paling penting adalah edukasi. Jadi edukasi bagaimana sih pencegahan itu bisa terjadi yang seperti sebelumnya. Misalnya mengontrol berat badan, karena tadi semakin berat badan seseorang tentu beban dari tulang lututnya, sendi lututnya akan semakin berat. Jadi kontrol berat badan dengan cara latihan, bisa latihan aerobik, latihan penguatan, dan juga diet. Jadi diatur nih dietnya sehingga tidak mempercepat kerusakan dari sendi lututnya. Karena semakin berat tubuh seseorang, maka bebannya terhadap sendi lutut juga akan semakin berat ya dok ya? Ya, dan kerusakannya makin cepat gitu. Lalu yang berikutnya adalah tata laksana dengan menggunakan terapi fisik atau modalitas-modalitas. Nah, seperti yang kita punya di Hyandra dok, ESWT atau laser itu bisa digunakan. Apa itu ESWT dok? Nah, kalau ESWT itu adalah extracorporeal shock wave terapi. Jadi kayak seperti terapi kejut. Jadi dia menghasilkan energi dari terapi dari mesin yang dihasilkannya. Nah, manfaatnya sendiri yang pertama untuk membantu mengurangi nyeri. Yang kedua itu memperbaiki kerusakan-kerusakan dari misalnya sisi-sisi yang luar dari sendinya sendiri, misalnya tendonnya. Nah, itu sehingga pasien bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman, dengan misalnya tendon atau ototnya di sekitar sendi lututnya terperbaiki, tentu itu akan mengurangi tadi gejala-gejalanya. Mengurangi keluhan pasien, benar. Sehingga aktivitasnya juga akan lebih baik ya? Iya, benar sekali. Tapi biasanya untuk ASWT sendiri kita pakai ketika nyerinya itu sudah cukup lama dok. Jadi bukan nyeri yang sifatnya akut, yang tiba-tiba nyeri dan nyerinya sangat berat, tentu ASWT tidak bisa dipakai. Kenapa? Nah, ya tadi karena pada prinsipnya itu dilakukan untuk nyeri-nyeri yang sifatnya kronik. Nah, kalau pada nyeri-nyeri yang sifatnya akut, kita bisa pakai laser dok. Jadi di Hyandra punya laser yang high intensity laser terapi. Jadi sinar lasernya itu masuk lebih dalam ke sendi lutut, dan juga prosesnya adalah dia membantu mengurangi nyeri dengan mengurangi proses peradangan yang ada di dalam sendinya. Seperti itu. Jadi lengkap ya dok ya, dari akut maupun kronik kita punya modalitasnya ya. Iya, benar sekali. Nah, kemudian di Hyandra nih ada yang dinamakan PRP ya, platelet rich plasma. Mungkin yang sudah pernah ke klinik Hyandra pasti sudah familiar banget. Ada nggak sih tempatnya dok untuk dilakukan PRP pada pasien-pasien dengan OA?
Ya, tentu penelitian-penelitian sekarang tuh sudah semakin berkembang ya Dokter Tata, termasuk tempat untuk tata laksana OA dengan PRP sendiri. Jadi PRP kan kita tahu bahwa penyakit osteoartritis itu tadi ada ketidakseimbangan antara proses kerusakan dan perbaikan dari sel-sel atau sel tulang rawan yang ada di sendi lutut tersendiri. Nah, PRP ini membantu memperbaiki sel-sel yang ada di tulang rawan tadi dengan prinsipnya dengan meningkatkan growth factor. Nah, itu sendiri yang mungkin di episode yang lalu mungkin udah lebih jelas ya Dok tentang bagaimana sih manfaat PRP sendiri, dan emang secara penelitian juga ada tempatnya untuk tata laksana osteoartritis dengan PRP. Jadi prosedurnya itu PRP-nya diinjeksikan? Ya benar, PRP-nya diinjeksikan ke sendi lututnya. Sendi lutut ya. Jadi lokal ya? Iya, lokal. Terus kemudian itu diharapkan akan membantu perbaikan dari sendinya ya? Iya. Kemudian ada juga saya pernah dengar ada pasien yang terkena OA itu suka disuntik di sendinya itu, apakah dengan PRP saja apa ada pengobatan lain dong? Paling umum dulu ada injeksi namanya hyaluronic acid. Nah itu adalah seperti pelumas Dok. Jadi pelumas. Kan sendi lutut itu kan butuh shock absorbance. Nah, jadi kalau misalnya makin usia lanjut, tentu cairan-cairan yang berfungsi tadi untuk meningkatkan kelenturan dari sendi lututnya juga semakin berkurang. Nah, injeksi dari hyaluronic acid ini membantu untuk sebagai pelumas dari sendi lututnya. Dan gitu. Itu bisa dikombinasikan Dok, maksud saya bersama dengan PRP? Ya, ada penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi antara hyaluronic acid injeksi dan PRP dibandingkan dengan PRP sendiri ternyata lebih unggul nih kombinasi tersebut gitu. Jadi langsung bisa diinjeksikan bersama-sama atau selang-seling Dok? Bisa diinjeksikan bersama-sama. Gitu. Jadi memang penata laksanaannya juga bermacam-macam ya Dok ya, tidak hanya sesederhana dengan obat penghilang rasa nyeri gitu, obat penghilang peradangan gitu ya. Jadi memang sekarang sudah semakin maju ilmu kedokteran, kita bisa pakai macam-macam modalitas ya Dok. Benar. Sebenarnya Dok, yang paling penting lagi itu adalah sebenarnya latihan. Jadi tadi injeksi ataupun terapi yang dengan modalitas-modalitas itu kalau tidak diikuti dengan latihan tentu hasilnya tidak akan sebaik pasien yang melakukan latihan. Karena jadi nggak maksimal ya? Nggak maksimal, karena tadi sendi lutut itu kan tidak hanya sendi itu kan penghubung antara tulang dengan tulang, tapi ada jaringan atau organ-organ yang membantu, yaitu seperti otot, tendon, ataupun ligamen. Jadi kalau tidak melakukan latihan, tidak lakukan latihan penguatan pada otot-otot paha depan ataupun paha belakang, tentu beban yang akan distribusikan akan jatuh lagi ke sendi lutut. Jadi pengobatan itu tidak akan tahan lama gitu. Tapi apabila dia juga latihannya bagus, terus tadi latihan aerobik untuk kardiorespirasi atau jantung parunya juga bagus, latihan penguatan otot untuk stabilisasi sendi lututnya juga bagus, tentu gejalanya juga akan makin lama membaiknya seperti itu. Karena keluhan utama pada pasien itu, keluhan subjektif itu ya biasanya nyeri sampai susah berjalan gitu ya Dok. Itu sangat mengganggu aktivitas pasien gitu benar. Dan jika pasien-pasien yang di luar sana, masyarakat tahu bahwa dengan latihan aja nih salah satunya ya bisa sangat membantu untuk kasus-kasus OA, pasti akan dilakukan karena latihan itu kan tidak perlu biaya yang besar ya. Tapi ini seringkali latihan ini disepelekan Dok. Iya, benar sekali Dokter Krista. Jadi biasanya tuh hanya sudah disuntik gitu, sudah cukup. Padahal sebenarnya butuh konsistensi nih. Jadi latihan diajarkan saat bertemu dokter, lalu dilakukan secara rutin di rumah. Satu lagi tuh Dok, kalau misalnya nyerinya sedang akut, mungkin butuh alat bantu jalan gitu. Alat bantu jalan itu sebagai alat untuk
membantu menopang berat badan tubuh. Misalnya sehingga tongkat gitu ya tongkat. Jadi sendi yang lagi mengalami peradangan tentu harus diistirahatkan, yaitu dengan salah satunya dengan menggunakan alat bantu jalan. Karena kadang-kadang tuh pasien suka malu. Iya benar, itu dia. Padahal dengan dibantu pakai alat bantu jalan sendiri akan mengistirahatkan sendinya dan mempercepat proses penyembuhannya, sehingga ya dia akan bisa jalan lagi tanpa alat bantu jalan dan mungkin lebih cepat proses penyembuhannya. Berarti penata laksananya itu sangat komprehensif ya dok ya, bukan cuma dari dokter health medik aja yang harus berperan gitu dalam kasus osteoartritis, tapi pasien juga peranannya sangat penting ya dok. Iya benar sekali dokter Krista. Oke. Sekian Haidar pada hari ini, jangan lupa like and subscribe channel kami dan juga follow Instagramnya di @klinik_Hayandra. Bye Der. Bye Der. We